Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fada FM Reborn, senang sekali saya Hilda Bariro dapat kembali menemani Anda di talkshow kita kali ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat penting bagi dinamika mahasiswa dengan dosen, khususnya di kampus, yaitu membina komunikasi humanistik dosen dan mahasiswa. Topik ini bukan hanya menyangkut dunia pendidikan saja, tetapi juga masa depan, terutama bagaimana terjalinnya komunikasi yang selaras antara mahasiswa dengan dosen sehingga mengantarkan kampus yang lebih berkeadaban lagi. Sehingga dapat menghasilkan komunikasi dua arah yang efektif karena membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam, kepercayaan dan komunikasi yang lebih kuat. Sebelumnya, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita hari ini, yakni Bapak Muhammad Hashim, salah satu dosen sosiologi komunikasi sekaligus staf wakil rektor 4 bidang hubungan masyarakat, kerjasama dan inovasi di Universitas Nurul Jadid. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya Bapak. Ya alhamdulillah. Di era yang serba cepat seperti sekarang ini ya Bapak, ruang kelas bukan hanya tempat bertukarnya ilmu, tapi juga ruang bertumbuhnya nilai, empati, dan komunikasi yang baik. Kita ingin melihat nih Bapak, bagaimana komunikasi ideal antara mahasiswa dan dosen, bukan yang kaku, apalagi yang penuh jarak, tapi kada manusia yang saling memahami. Baik Bapak, mungkin terlebih dulu bisa dijelaskan secara umum bagaimana Bapak melihat kondisi komunikasi mahasiswa dengan dosen di era saat ini. Apakah komunikasi dua arah dan rasa empati masih ada atau tidak? Monggo Bapak dijawab. Terkait masalah komunikasi mahasiswa dan dosen di era saat ini, saya kira begini ya, terkait dengan konsep humanistik, komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa itu berbeda antara dahulu dengan sekarang. Yang mana sekarang itu sudah banyak yang namanya fasilitas media. Oh iya. Kalau dulu mungkin antara dosen dan mahasiswa itu ingin berkomunikasi, itu harus bersilaturahmi terlebih dahulu. Oh iya. Nah, kalau sekarang kan sudah menuju era digital. Jadi kita berada di era modern yang mana ketika kita mau berkomunikasi, kita cukup mengandalkan yang namanya media. Yeah. Nah, titik tekannya itu adalah pandangan humanistik ini kan menilai bahwa individu itu memiliki hal yang unik dan menarik dan berpotensi menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, titik tekannya adalah antara dosen dan mahasiswa ini perlu memahami yang namanya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Itu pun dalam kajian ilmu sosial pasti sudah banyak dijelaskan. Iya, Bapak. Kurang lebihnya seperti itu. Terus Bapak, mengapa pendekatan humanistik penting diterapkan dalam lingkungan pendidikan tinggi saat ini Bapak? Kenapa penting? Satu, karena pendekatan humanistik ini berbasis nilai. Oh iya. Jadi kita ketika berkomunikasi perlu melihat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, khususnya di lembaga pendidikan seperti di kampus. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, itu perlu kita memahami nilai. Agar apa? Komunikasi antara dosen dan mahasiswa ini benar-benar terjalin sikap yang positif. Karena apa? Ketika kita berkomunikasi tanpa adanya tata krama, nilai ini kan bisa kita artikan norma, aturan. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita perlu paham bagaimana tata cara berkomunikasi yang baik dan benar. Iya. Itu. Kenapa pendekatan humanistik penting? Ya karena pendekatan ini berbasis nilai. Jadi ketika kita berperilaku, kita berkomunikasi, kita paham nilai-nilai apa saja yang perlu kita terapkan. Oh iya. Kalau kita tidak paham nilai, otomatis ya kita tidak tahu yang namanya tata krama. Karena dalam ilmu sosial, di dunia sosial, apalagi sosiologi komunikasi, ketika kita berkomunikasi, kita harus paham nilai-nilai tata krama yang ada di dalamnya. Begitu. Okay.
Apakah Bapak melihat perubahan pola komunikasi antara mahasiswa dengan dosen dalam beberapa tahun terakhir? Terkait perubahan pola komunikasi mungkin terjadi ya. Jadi di beberapa kasus memang ada kejadian mahasiswa menghubungi dosennya tanpa memberikan salam. Terus dosen juga menghubungi mahasiswa, itu juga seakan tidak menghargai, itu juga ada kasusnya. Tapi yang paling penting ketika nilai humanistik ini diterapkan antara dosen dan mahasiswa, insya Allah ya akan terjadi pola komunikasi yang positif. Dan pastinya tujuan dari pendekatan humanistik ini akan terrealisasi, begitu. Menurut Bapak nih Bapak, Ya. nilai atau sikap apa yang paling harus dibangun dosen untuk menciptakan suasana belajar yang humanis Bapak? Sederhana, bagi saya pribadi, sikap apa yang perlu dibangun yaitu saling menghargai antara dosen dan mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa ada dosen yang telat masuk kelas, itu ya diingatkan. Bagi saya itu nilai yang positif, dan dosen pun, kalau saya pribadi ketika saya terlambat atau saya tidak bisa hadir, pasti saya izin kepada mahasiswa. Karena apa? Tanggung jawab dosen itu mengajar, tanggung jawab mahasiswa itu belajar. Iya. Jadi sama-sama punya tanggung jawab dan punya sama-sama perlu dihargai. Saling menghargai ya. Saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Oke. Meskipun ya secara struktur sosial lebih tinggi dosen ketimbang mahasiswa. Tapi kan perlu kita lihat juga dalam kondisi-kondisi tertentu, kita harus paham bila mana kita perlu menghargai satu dengan yang lainnya. Begitu, Mbak. Bagaimana Bapak biasanya membangun komunikasi awal yang nyaman dengan mahasiswa baru, Bapak? Kalau saya biasanya secara pribadi itu membangun karakter yang positif. Dalam arti ketika saya bertemu dengan mahasiswa baru, biasanya saya membangun karakter yang ya apa adanya, luas. Jadi agar mahasiswa baru ini tidak sungkan, jadi tidak grogi atau takut ketika bertemu dengan saya, ketika di kelas maupun di luar kelas. Jadi intinya kalau saya ketemu dengan mahasiswa baru, ya saya membangun karakter-karakter yang positif. Tujuannya ya agar mahasiswa itu welcome, bisa terbuka kepada saya, jadi luas lah, jadi gampang komunikasinya. Ya akhirnya ya enak ketika diajak komunikasi. Agar gitu. tidak kaku, nggih, Bapak. Betul sekali. Baik pemirsa, menarik sekali nih pemirsa. Dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa membangun komunikasi yang humanistik antara mahasiswa dengan dosen bisa terjalin dengan baik di kampus. Dan juga kita bisa memahami pendekatan humanistik itu penting sekali untuk diterapkan dalam lingkungan dunia kampus. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang peran strategis dosen dalam membangun komunikasi yang humanistik dengan mahasiswa. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di segmen kita kali ini. Di dalam kampus tentu tidak mudah membangun komunikasi yang humanis di tengah beban administrasi, jumlah mahasiswa yang banyak, serta tekanan akademik. Di sisi lain, justru mahasiswa ingin memperoleh komunikasi yang baik dengan dosennya. Menurut Bapak, strategi apa yang paling efektif untuk membangun komunikasi yang humanistik antara dosen dan mahasiswa di tengah padatnya tuntutan administrasi dan akademik? Monggo Bapak dijawab. Terima kasih. Strategi apa? Yang pertama, kita itu perlu membangun yang namanya lingkungan yang humanis. Caranya dengan apa? Ya kita perlu tanamkan nilai-nilai humanis itu dalam diri mahasiswa dan juga dosen. Ya agar apa? Strategi yang ingin kita capai, pendekatan yang humanis itu bisa terrealisasi di kampus yang berkeadaban ini. Karena apa?
tanpa kita menanamkan nilai-nilai yang humanis, ya tujuan itu tidak bakal tercapai. Itu intinya. Yang pertama, kita perlu membangun lingkungan. Setelah lingkungan, penanaman nilai. Itu. Karena kan beberapa mahasiswa mungkin juga beberapa dosen itu belum paham terkait nilai-nilai serta norma-norma yang ada di masyarakat, bahkan di dunia kampus. Pastikan kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya norma. Kita hidup, kita ada yang namanya aturan. Ya untuk apa? Ya untuk mengendalikan diri kita. Itu yang terpenting adalah lingkungan serta penanaman nilai saja. Strategi yang perlu kita bangun. Begitu. Bagaimana Bapak memastikan komunikasi dengan mahasiswa tetap hangat dan terbuka meskipun jumlah mahasiswa banyak dan waktu mengajar terbatas, Bapak? Terkait dengan komunikasi, pastinya sekarang itu dengan jumlah mahasiswa yang ribuan dan jam mengajar serta administrasi yang cukup rumit, tentunya kita butuh yang namanya media. Paling tidak kita itu paham ketika berkomunikasi melalui WhatsApp, Telegram maupun media sosial lainnya, kita itu perlu paham nilai-nilai. Jadi paham aturannya, paham tata keramanya, paham etikanya. Paham etikanya. Ya ketika ngechat dosen, jangan hanya chat aslam Bapak. Jadi jangan hanya disingkat-singkat saja. Atau bahkan ada yang lebih parah. Pak, saya izin. Begitu. Paling tidak kan karena kita ini mahasiswa juga di kampus Islam, paling tidak kita memberikan salam terlebih dahulu. Dijelaskan kendalanya apa. Baik itu izin maupun ada masalah perkuliahan, itu perlu dijelaskan. Karena apa? Kalau kita serta-merta chat dosen, menghubungi dosen, atau sivitas akademika yang lainnya dengan chat-chat yang sama seperti kita chat dengan teman-teman, ya otomatis mereka merasa kok saya kayak teman mahasiswa ini, kenapa saya tidak dihargai sedikit lah, meskipun mereka tidak minta untuk dihargai. Intinya ketika berkomunikasi harus paham hal-hal teknis sekecil apapun. Itu saja, Mbak. Paham nilai-nilainya gimana? Paham nilai-nilai. Insya Allah ketika kita berkomunikasi dimulai dengan hal yang baik, insya Allah feedbacknya bakal baik. Seperti yang kita ketahui nih Bapak, saat ini juga banyak mahasiswa yang stres akibat tekanan akademik. Menurut Bapak, langkah seperti apa nih Bapak yang bisa dilakukan oleh kampus atau dosen untuk tetap membantu mahasiswa tetap sehat mental namun tetap produktif? Stres itu karena ada yang namanya tekanan. Baik itu tekanan akademik, di luar akademik, bahkan di rumah sekalipun itu pasti ada yang namanya tekanan. Nah, bagi saya agar dosen dan mahasiswa itu terbangun pendekatan yang humanis, kalau saya pribadi sebagai dosen, saya pasti menanamkan nilai-nilai yang positif. Jadi ketika saya bertemu dengan mahasiswa, saya tidak ingin menambah tekanan bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa pengennya seperti apa sudah cocok dengan metode pembelajaran saya, atau masih ada kekurangan disampaikan saja. Saya biasanya seperti itu. Setiap mengajar di kelas saya sampaikan. Jadi saya ini metode belajarnya itu santai. Karena apa? Stres ini disebabkan karena tekanan. Jadi sudah stres dimarahi orang tua di rumah, ketika sampai di kampus ditambah dosen menambah tugas, bahkan sampai diberi tekanan yang berlebih sampai dimarahi, ya otomatis tingkat kesetresan itu akan bertambah. Jadi paling tidak kan ketika mahasiswa itu berada di kampus, mereka itu
punya jalan keluar. Stres di rumah, ketemu dengan teman di kampus, berdialog, berdiskusi, bahkan curhat mungkin ya. Kalau mahasiswi-mahasiswi ini akhirnya tingkat kestresan itu menurun. Bagi saya memang kalau berbicara stres, semua orang itu pasti stres. Karena setiap orang punya tekanan dan beban hidup masing-masing. Jadi bagaimana cara mengolah stres? Ya kita harus bangun lingkungan yang positif, kembali lagi pada lingkungan yang positif tadi. Begitu. Baik Bapak, bagaimana pandangan Bapak terkait batas profesional antara dosen dan mahasiswa, dan sejauh mana kedekatan itu bisa dibangun tanpa melanggar etika akademik? Terkait dengan batas profesional, pasti itu kan sudah ada di dalam buku panduan akademik, yang mana antara dosen dan mahasiswa ini kan pasti punya batas. Terutama dalam hal aturan atau norma. Jadi tidak serta-merta kita memanfaatkan mahasiswa. Jadi kita perlu melihat juga mahasiswa ini kan juga punya beban tugas. Ya saya sebagai dosen ya jangan menambah beban itu. Misal contoh nih, saya mau beli kopi ke kantin karena malas, saya nyuruh mahasiswa. Terus contoh lain lagi, misal saya pengen apa, pengen seblak misal, karena saya malu mau beli langsung, saya nyuruh mahasiswa. Ya meskipun pada hakikatnya hal-hal itu wajar, tapi perlu ada batasan, apalagi soal kedekatan. Kalau sudah perihal lawan jenis ini sudah tidak ada toleransi lagi, kan begitu. Apalagi melebihi batas-batas norma sosial yang ada. Saya kira begitu. Juga terkadang Bapak ada beberapa dosen yang sudah memberi kita beberapa tugas, beberapa nih Bapak, bukan hanya satu, beberapa tugas, dan juga terkadang minta tolong ya Bapak bahasanya, minta tolong buat dibelikan ini, dibelikan itu Bapak. Itu juga menambah stres Bapak bagi mahasiswa. Nah itu kan masuk dalam keluhan-keluhan mahasiswa, yang mana itu perlu disampaikan. Bahkan itu kalau bisa ya dilaporkan. Jadi mungkin saran saya dari mahasiswa ini bisa melakukan aduan. Jadi tidak serta-merta karena kami ini memiliki wewenang serta-merta kita menyalahgunakan kewenangan kita. Kan gitu. Jadi kan kita sebagai dosen, saya pribadi ini ya, kalau yang lain saya tidak tahu, saya pribadi itu ya sangat pengen profesional. Ya meskipun penilaian tersebut itu pasti bisa dinilai sama orang lain. Saya profesional atau tidak, yang menilai adalah orang lain, bukan diri saya sendiri. Kalau hanya saya mengatakan saya dosen yang profesional, ya itu tidak profesional. Yang menilai diri kita adalah orang lain. Saya kira begitu. Dan Bapak, apabila harus memilih antara efisiensi administrasi atau komunikasi humanis yang lebih dekat, mana yang lebih penting bagi kualitas pendidikan? Kalau bagi saya pribadi, pendekatan humanis itu nomor satu. Terkait efisiensi administrasi atau apapun lah. Karena pendekatan humanis ini yang akan membuat pola pembelajaran, pola pendidikan itu menjadi positif. Karena apa? Kalau kita tidak mendahulukan pendekatan humanis, antara dosen dan mahasiswa pasti akan ada yang namanya sekat. Wah, saya tidak suka nih dengan dosen ini karena ngajarnya tidak enak. Wah, saya tidak suka nih dengan dosen ini karena ngasih tugas banyak. Dan bikin kita down, Bapak. Salah satunya mungkin yang dihadapi mahasiswa saat ini mungkin seperti itu. Karena kan karakter dosen itu macam-macam.
Ada dosen yang memang santai, ada dosen yang ngajarnya itu ya enak, ada dosen yang memang berpaku terhadap metode PowerPoint, macam-macam karakter dosen itu. Tapi saya kira itu semua bagus, begitu. Baik pemirsa, sangat luar biasa sekali. Dari segmen ini kita bisa melihat bahwa komunikasi humanistik tidak lahir dari satu pihak saja, melainkan kerjasama antara dosen yang peduli dan mahasiswa yang mau berkomunikasi dengan baik. Di segmen berikutnya kita akan masuk pada pembahasan langkah konkret dan strategi praktis yang bisa dilakukan kampus, dosen, dan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan akademik yang lebih baik. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di segmen kita kali ini. Oleh karena itu, pada segmen terakhir ini, kita akan masuk pada pembahasan yang lebih praktis tentang apa saja yang bisa dilakukan kampus, dosen, dan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan akademik yang lebih baik. Sinergi ini bukan hanya tentang teori atau konsep, tetapi tentang implementasi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh mahasiswa dan dosen, mulai dari memberi arahan, motivasi, instruksi, hukuman, ganjaran, kontrol, dan pengelolaan oleh orang lain yang kedudukannya sangat tinggi. Bukan hanya empati saja, tetapi dosen memiliki kesadaran untuk aktif dan terjun ke lapangan. Baik Bapak, langkah praktis apa yang paling penting dilakukan oleh kampus, dosen, dan mahasiswa untuk benar-benar menciptakan lingkungan akademik yang lebih baik, bukan hanya pada tataran konsep, tetapi juga dalam implementasi nyata yang dapat dirasakan oleh semua pihak? Implementasi nyata. Jadi tugas dosen itu selain mengajar, jadi juga melakukan penelitian, juga melakukan pendampingan. Jadi ada yang namanya tridharma. Bagi saya ketika berada di kampus, di dunia pendidikan, selain pengajaran, apalagi ketika berada di kelas, bisa memberikan arahan dan juga motivasi bagi mahasiswa. Okay. Karena apa? Keadaan sosial tiap mahasiswa itu kan pasti berbeda-beda. Jadi antara satu individu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Ketika masuk kelas, mungkin ada yang lagi punya masalah. Nah, itu perlu diberikan motivasi dan juga diberikan arahan, bimbingan. Jadi bukan hanya sekedar pengajaran saja. Kita perlu memikirkan moral mahasiswa juga. Karena orang yang jatuh itu salah satunya adalah orang yang tidak diperhatikan oleh lingkungannya. Nah, sebagai dosen yang mana punya pengalaman hidup yang lebih ketimbang mahasiswa, itu kita perlu sharing terkait masalah-masalah sosial serta motivasi-motivasi yang bisa kita berikan kepada mahasiswa agar mahasiswa ini lebih termotivasi ketika berada di dunia pendidikan. Karena kan banyak orang yang putus sekolah, bahkan drop out, ya karena sudah tidak tertarik berada di dunia pendidikan. Karena dianggapnya mungkin dunia pendidikan ini sudah tidak asik, lebih asik main game. Nah, itu yang perlu kita implementasikan bersama. Jadi kesan-kesan positif itu perlu kita sharingkan ke teman-teman mahasiswa. Jadi bukan hanya sekedar pertukaran ilmu saja, tapi juga sharing emosional antara dosen dengan mahasiswa. Saya kira begitu. Oh, berarti dosen ini juga memikirkan keadaan mahasiswa, nggih Bapak? Nggak cuma memberikan tugas gitu, nggih Bapak? Harusnya begitu. Karena kalau hanya memikirkan tugas dan sharing ilmu saja, terus rasa empatinya kemana? Rasa simpatinya di mana? Berarti kan secara otomatis bisa disimpulkan
hanya memikirkan dirinya sendiri Oke. atau individualis lah kalau bahasa ilmiahnya. Begitu. Karena orang yang tidak simpati secara otomatis itu merupakan orang yang individual. Hanya memikirkan dirinya Diri sendiri. sendiri. Begitu. Dalam praktiknya, membangun lingkungan humanistik tidak cukup hanya dengan empati, Bapak. Ya. Bagaimana peran dosen dalam memberikan arahan, motivasi, instruksi, disiplin, hingga terjun langsung ke lapangan dapat menjadi bentuk sinergi nyata untuk memperkuat komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, Bapak? Lingkungan humanis ini bakal terbentuk ketika kita sudah paham yang namanya kedekatan emosional ya. Oke. Jadi antara dosen dan mahasiswa kalau sudah ada saling respect, saling menghargai satu sama lain, insya Allah lingkungan humanis ini ya akan tercapai. Akan Begitu. tercipta, nggih, Bapak? Akan tercipta. Karena apa? Ketika sudah tidak ada sekat antara dosen dan mahasiswa, komunikasinya itu baik, komunikasinya itu bagus, insya Allah tujuan kita menuju lingkungan yang humanis itu akan tercapai. Oke. Yang terpenting kembali lagi yang tadi saya sampaikan, baik tidaknya itu tergantung pola atau pemahaman terkait nilai atau aturan. Jadi kita paham batasannya di mana. Oke. Jadi antara dosen batasannya seperti apa, mahasiswa batasannya seperti Seperti apa. apa? Begitu. Terakhir nih, Bapak, apa kesan dan pesan Bapak terkait komunikasi antara dosen dan mahasiswa yang humanistik untuk kedepannya? Kesan saya sederhana. Jadi ketika kita sendiri ya membangun nilai yang positif, insya Allah kita itu akan menjadi pribadi yang bernilai. Mau itu dosen, mau itu mahasiswa, kalau kita paham, kita mengikuti aturan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat, bahkan di lembaga pendidikan seperti kampus, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terpenting adalah kita paham terkait nilai-nilai terlebih dahulu. Karena orang yang berakhlak itu akan dihargai. Ilmu tanpa akhlak akan jatuh. Percuma nggih, Bapak? Percuma. Sepintar-pintarnya orang, sepandai-pandainya orang, kalau orang tersebut tidak punya tata krama, tidak memiliki nilai, tidak akan dihargai oleh masyarakat. Intinya kita itu kalau pengen membangun sikap yang humanis, kita perlu pahami nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke, Bapak. Seperti itu, Mbak. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa. Terima kasih Bapak atas pandangan dan penjelasan yang sangat menginspirasi kita serta mengedukasi dan juga membuka wawasan. Baik sahabat Fada FM, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa komunikasi antara dosen dan mahasiswa bukan hanya soal tugas, nilai serta administrasi, tapi tentang mendengar, memahami, dan saling menguatkan di tengah tekanan akademik yang kita hadapi bersama-sama. Semoga ruang-ruang humanis seperti ini terus kita bangun dalam dunia kampus agar proses belajar bukan hanya mencerdaskan pikiran tapi juga menenangkan hati. Demikian perbincangan menarik kita dalam talk show pada FM Reborn kali ini dengan tema membina komunikasi humanistik dosen dan mahasiswa. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi perubahan dan kesadaran bagi kita untuk terus membangun komunikasi yang humanistik antara mahasiswa dengan dosen. Saya, Hilda Bariro, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.